Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta sunnah dan hikmah. Anjing, banyak orang yang menganggapnya hewan yang buruk. Bahkan kadang suatu yang buruk pada manusia disamakan dengan sifat anjing, yaitu suka menjilat ataupun hal-hal buruk lainnya. Namun pada kalangan sufi dengan tingkat kesolehan dan kebersihan hati yang tinggi, justru banyak mereka belajar dari sifat-sifat anjing itu sendiri. Anjing dalam mazhab Syafi'i dihukumi najis mughaladah, yaitu najis yang paling berat. Sedangkan dalam mazhab Maliki, anjing tidak dianggap najis. Anjing meski dikategorikan najis, ternyata anjing dipandang memiliki nilai-nilai kesalehan yang bisa dicontoh dari seorang muslim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i karya ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi dalam memberikan hikmah tentang 10 sifat keteladanan anjing yang bisa dicontoh orang-orang beriman. Berikut ini 10 sifat keteladanan dan nilai kesalehan anjing tersebut. Pertama, gemar mengosongkan perut. Itu adalah termasuk sifat-sifat orang yang saleh, karena secara rohani perut merupakan salah satu organ tubuh yang paling sulit dikendalikan. Keinginannya untuk selalu makan makanan yang enak, bahkan ketika melihat makanan yang dianggapnya enak, tak henti-hentinya memakannya walau perutnya sudah kenyang. Oleh karena itu, penting untuk menjaga atau mengkosongkan perut, bukan hanya dari perkara haram atau subhat, tetapi juga dari perkara berfoya-foya dan berpuas diri meskipun dari perkara yang halal. Yang kedua, tidak tidur malam hari kecuali sedikit. Hal ini adalah termasuk sifat ahli qiyamul lail, dan di antara sifat para ahli qiyamul lail adalah menyedikitkan tidur di malam hari untuk menghidupkan malam dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Sifat ini juga akan meningkatkan kewaspadaan kita, waspada akan bahaya ataupun keburukan yang mungkin datang kepada seseorang. Kebanyakan orang yang tidurnya sedikit pada malam hari, tingkat spiritualnya tinggi, dalam arti mempunyai kepekaan batin yang tinggi. Ketiga, walaupun sehari diusir 1000 kali, anjing tidak akan pernah hengkang dari pintu rumah tuannya. Hal ini adalah bagian dari sifat setia, setia pada tuannya, pengabdiannya yang ikhlas. Sifat ini adalah sifat abdi atau hamba yang harus dimiliki manusia, ikhlas dalam pengabdian kepada Tuhan. Keempat, bila ia mati, pantang meninggalkan warisan yang berlebihan. Karena warisan yang berlebihan pada manusia bisa dapat menimbulkan petaka jika tak mampu memanfaatkan amanah tersebut. Kelima, bersedia ditempatkan di daerah yang paling hina sekalipun. Ini menunjukkan sifat yang ikhlas atas ketentuan Allah. Kebanyakan manusia ingin ditempatkan di lingkungan yang bersih, yang penuh orang-orang yang baik dan mulia, namun tidak dengan orang yang ikhlas dengan kehendak Allah, bahwa dia mau dan menerima dimanapun Allah menempatkannya. Yang terpenting adalah imannya tak pernah tergoyah dimanapun ia berada. Keenam, memandangi setiap orang yang memandanginya sampai dilemparkannya kepadanya sesuap makanan. Suatu perbuatan yang menunjukkan sifat yang sabar, yaitu tetap bertahan dalam situasi yang sulit tanpa mengeluh. Sabar dalam menanti datangnya rezeki. Sabar adalah salah satu sifat mulia yang juga menunjukkan kekokohan jiwa dan menunjukkan bagaimana dalam mengendalikan diri. Ketujuh, kalaupun diusir dan dipukul, ia tidak akan pernah marah dan dendam kepada tuannya. Hal tersebut adalah bentuk sifat dari sifat kesetiakawanan. Sifat kesetiakawanan merupakan sifat terpuji dengan terus menjalin hubungan baik ataupun silaturahmi.
Kedelapan, jika tempatnya ditempati orang, ia rela berpindah. Sikap dan sifat murah hati adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kesembilan, apabila diberi makanan apapun, dia rela untuk menerimanya. Hal tersebut adalah sifat ciri qanaah, yaitu sifat di mana selalu merasa cukup atas segala yang diberikan oleh Allah. Segala sesuatu diterima dengan senang hati, baik nikmat maupun ujian. Kesepuluh, apabila bepergian, dia tidak pernah membawa bekal kecuali kemampuan yang dimilikinya. Ini merupakan ciri-ciri sifat tawakal kepada Allah. Di antara ciri sifat tawakal adalah yakin dan mantap atas usaha kita. Pasti Allah akan memberi di saat kita memerlukannya. Berikut ini adalah kisah dari ulama besar tentang ia belajar dari anjing. Suatu malam, Abu Yazid Al-Bustami sedang berjalan sendirian. Tak lama kemudian, ia melihat seekor anjing berjalan ke arahnya. Ia seakan menghiraukan anjing tersebut. Namun ketika jarak anjing itu makin dekat dan nyaris berpapasan dengannya, Al-Bustami lantas merespon dengan mengangkat gamisnya, khawatir akan tersentuh anjing yang najis itu. Spontan anjing tersebut menghentikan langkahnya dan mulai memandangnya. Entah bagaimana, Abu Yazid seperti mendengar anjing itu berucap pelan padanya, yaitu berucap, tubuhku kering dan tidak basah, dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau hanya butuh membasuhnya sebanyak 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat gamismu itu hanya karena menganggap dirimu yang berbaju dan berbadan manusia lebih mulia, dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan pernah bersih walau kau basuh dengan 7 samudra. Abu Yazid tersentak diam dan meminta maaf. Lalu sebagai bentuk permohonan maaf atas perlakuannya, ia mengajak anjing itu untuk bersahabat dan berjalan bersama. Tapi si anjing itu menolaknya. Engkau tak pantas bersanding dan berjalan denganku. Mereka orang-orang yang memuliakanmu akan seketika mencemoohmu dan melemparimu dengan batu. Aku tidak tahu mengapa orang-orang menganggapku begitu hina, padahal aku sudah berserah diri pada Sang Pencipta. Dengan wujud ini, lihatlah aku juga tidak menyimpan dan membawa sepotong tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum sebagai bekal milikmu. Tak lama kemudian anjing itu berjalan dan meninggalkan Abu Yazid. Wahai Tuhanku, untuk berjalan dan bersanding dengan seekor anjing ciptaanmu saja, aku tidak pantas. Bagaimana aku bisa merasa pantas berjalan denganmu? Ya Allah, ampunilah aku dan sucikan hatiku dari segala hal yang najis. Semoga tayangan ini bermanfaat dan memberikan hikmah kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.